Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Guru. Bersama saya Zinat Lulu. Materi make up kali ini adalah tentang alis. Kenapa kok alis? Karena sebagai MUA kita paling susah itu membuat alis. Nah, karena alis ada berbagai macam bentuk ya teman-teman ya. Ada yang lebar, ada yang turun, ada yang alisnya naik, kemudian ada yang berjauhan ataupun berdekatan dan lain sebagainya. Sebagai seorang MUA kita harus mensimetriskan alis tersebut. Nah, untuk membuat alis atau mengkoreksi alis, kita harus terlebih dahulu mengenal alat-alat dan kosmetik apa saja yang digunakan. Nah, di sini saya akan mengenalkan berbagai macam alat untuk mengkoreksi alis. Yang pertama adalah pisau cukur. Pisau cukur ini khusus untuk mencukur alis. Nah, ini gunanya apa? Untuk merapikan alis-alis yang berantakan di sisi bawah. Nah, kemudian yang kedua ada kuas spuli. Bentuknya bulat seperti sikat. Nah, kuas spuli ini kita gunakan untuk merapikan alis untuk pertama kali sebelum kita mengkoreksi alis tersebut. Jadi alis, bulu-bulu alis kita ini dibuat naik ke atas supaya tidak teksturnya tidak turun. Nah, kemudian berikutnya ada kuas pipi. Kuas pipi dan kuasnya ini kaku. Kalau kita pegang kaku. Nah, kuas pipi ini digunakan untuk membaurkan alis supaya alis yang kita aplikasikan itu terlihat lebih natural. Nah, kemudian juga ada spatula. Bentuknya besi. Nah, pipih. Spatula ini kita gunakan untuk kita mengaplikasikan lem untuk alis yang tidak mau dicukur bulu alisnya. Jadi setelah dilem kita akan aplikasikan spatula ini, ditekan ke kulit supaya bulu alisnya itu nempel pada kulit wajah kita. Nah, kemudian yang terakhir alat adalah kuas concealer. Bentuknya pipih juga kuas concealer. Kuas concealer ini untuk membingkai alis fungsinya. Jadi setelah dilem atau dicukur kemudian kita menggambarkan alis, barulah kita menggunakan kuas concealer untuk mengaplikasikan concealer supaya bingkai alis kita semakin nyata. Nah teman-teman, itu tadi ada kelima jenis dari alat yang digunakan untuk mengkoreksi alis. Kemudian kita beralih ke bahan-bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat alis. Yang pertama ada pensil alis. Nah, pensil alis ini ada dua tipe. Yang satu pensil alis raut. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya matic. Jadi diputar, muncul dia. Nah, dua-duanya sama fungsinya untuk membuat alis ya. Untuk membingkai alis itu lebih baik menggunakan pensil alis ini. Kemudian ada juga untuk eyebrow powder. Jadi bentuknya seperti eyeshadow. Tergantung warnanya yang kita pakai, mau warna apa, warna coklat muda atau warna coklat tua, sesuai dengan selera kita. Eyebrow powder ini gunanya juga untuk membuat alis, tapi untuk alis-alis yang jatuhnya lebih natural. Nah, kemudian ada lagi eyebrow gel. Eyebrow gel ini atau sebutan lainnya pomade. Nah, bentuknya krim. Bentuknya krim. Nah, eyebrow gel ini kita gunakan kalau kita menginginkan alis itu lebih pekat warnanya. Jadi warna untuk eyebrow pomade ini atau eyebrow gel itu lebih pekat daripada yang powder ataupun yang pensil. Nah, kemudian kalau kita menginginkan alis yang lebih natural lagi, kita menggunakan eyebrow mascara. Seperti maskara bulu mata, tapi warnanya coklat, itu digunakan untuk alis. Nah, kalau misalkan teman-teman ada bulu alisnya lebih lebat, tebal, itu cukup menggunakan eyebrow mascara ini untuk kesan lebih natural. Nah, berikutnya ada lagi eyebrow pen. Bentuknya seperti spidol.
Nah, ini biasanya juga warnanya lebih pekat daripada yang pensil ataupun eyebrow powder. Dan biasanya kalau untuk eyebrow pen ini itu lebih waterproof ya. Jadi kalau misalkan kegunaannya untuk makeup di outdoor atau misalkan ada pemotretan yang butuh kena air, itu lebih baik menggunakan eyebrow pen. Nah, kemudian setelah kita membuat alis dengan entah nanti mau dipakai yang mana alisnya, kosmetiknya, barulah kita menggunakan concealer. Concealer itu ada dua macam. Bisa concealer cream seperti ini, atau juga bisa concealer pensil. Fungsinya setelah kita menggunakan mengaplikasikan alis, barulah kita concealer bagian bawah dan bagian atas alis supaya bingkai alisnya terlihat lebih nyata, terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kalau misalkan tidak dengan concealer, bisa digunakan foundation. Foundation yang digunakan lebih baik yang stick. Kenapa kok yang stick? Karena teksturnya dia lebih kuat. Kalau misalkan kita menggunakan foundation yang cream, kalau kita mengaplikasikannya salah, itu biasanya lebih basah nanti di kelopak mata, sehingga pada saat kita membuat eyeshadow, langkah ke eyeshadow, itu eyeshadownya bisa geser warnanya. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau dicukur alisnya, kita bisa menggunakan lem untuk menutup bulu-bulu yang tidak mau dicukur, tapi kita harus hilangkan supaya bentuk alisnya lebih sempurna. Itu kita bisa menggunakan lem, ada 3 jenis lem. Yang pertama adalah lem bulu mata. Ini bisa digunakan untuk menutup alis, bulu-bulu alis. Kemudian juga ada lem stick yang biasanya digunakan untuk lem kertas ya. Nah, seperti ini. Ini juga bagus untuk digunakan menutup alis. Nah, yang terakhir ada lem ini sebetulnya bahannya sabun, dari sabun. Jadi sabun ini dikasih air sedikit, kemudian kita spuli di bulu-bulu alis yang akan kita tutup. Setelah ditutup dengan lem, baru kita menggunakan concealer untuk menutup warna bulunya. Nah, itu tadi teman-teman berbagai macam alat dan kosmetik yang digunakan untuk membuat alis dan mengkoreksi alis. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan segala bentuk dan jenis bahan dan alat ini langsung pada model supaya teman-teman bisa mempraktekkan juga di rumah. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.